Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga gue doain kalian semua baik-baik aja. Gue doain semoga semua kerjaan kalian beres. Dan gue doain kalian semua sehat-sehat semua. Thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini, dan yang udah dengerin podcast gue sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Gue thank you juga buat kalian semua yang udah nge-DM gue, yang udah nge-email gue, udah coba buat ngobrol sama gue lewat komen dan segala macam. Dan kalau misalkan lo mau donasi lewat Saweria, lo bisa donasi untuk podcast gue ini lewat YouTube description di bawah, atau dari QR code yang udah gue kasih di YouTube. Oke, jadi hari ini gue nggak bakal ngomong sendiri untuk hari ini. Kali ini gue bakal ngobrol sama teman gue lagi, karena gue agak bosan gitu ya kalau misalkan gue ngomong sendiri. Dan ada beberapa dari lu juga yang komen di beberapa video gue yang sebelum-sebelumnya, yang gue tuh ngobrol sama teman-teman gue gitu, kayak yang Brian atau Alphonse gitu ya, kalau misalkan lu dengerin podcast gue dari di tahun lalu gitu ya. Dan di topik ini tuh sebenarnya udah lama gue pengen ngomongin, cuman kayaknya nggak asik kalau misalkan gue ngomongin sendiri, takutnya terlalu bias, terlalu one sided lah, terlalu satu perspektif doang. Nah, jadi gue pengen ngambil dari dua perspektif yang berbeda. Sebelumnya, jadi topik kali ini tuh gue pengen banget ngomongin topik yang agak jarang gue ngomongin di sini, dimana gue pengen ngomongin tentang karir abis kuliah, seperti yang lo lihat di judul dari podcast gue yang gue upload sehari ini. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, gue tuh pengen mencoba buat nge-share, gue tuh pengen mencoba untuk ngasih tahu pandangan gue. Sebenarnya apa sih yang gue lihat setelah kita semua tuh, mostly dari kita semua yang masih umurnya 20-an gitu ya. Apa yang bakal kita lakukan setelah kita lulus kuliah? Nah, cuman masalahnya gue itu kan tidak kuliah, gue tuh nge-skip langsung masuk ke dunia kerja. Nah, jadi gue tuh pengen nyoba ambil satu referensi atau beberapa referensi dari teman gue, yang salah satunya gue ajak untuk ngomongin di podcast hari ini gitu. Nah, kebetulan di hari ini tuh gue tuh bakal ngomongin langsung sama teman gue yang sekarang tuh udah mau lulus kuliah gitu, yang dimana dia tuh udah waktu itu harusnya tuh bareng sama gue kuliahnya, dan dia tuh harusnya lulus sekitar 2022 tahun depan berarti. Nah, daripada kita langsung lama-lama ngomongin si pembukanya, kita ngomongin apa aja yang pengen gue ngomongin, kita langsung aja kenalan sama teman gue yang sekarang. Nah, halo teman gue, ini gue gak bakal ngomong siapa namanya dulu, biarkan dia yang memperkenalkan diri. Boleh diperkenalkan dulu sekarang? Oke. Gimana? Halo semuanya. Ya. Nama gue Kevin Tanvis. Kadang ada yang manggil Kevin, kadang ada yang manggil Tanvis. Oke. Umur gue seperti yang tadi udah disebutin, gue tahun ini bakalan berusia 21 tahun, sama kayak Bapak Jos. Dan hari ini gue adalah seorang mahasiswa di sebuah kampus di Bandung. Apalagi nih? Okay. Cukup gak tuh? Sama tambahin apa yang lu pelajarin di kampus lu, jurusannya gitu. Gue hari ini gue major di DKV, Desain Komunikasi Visual, specialized di advertising, pemecahan. Ini mantap nih, karena kebetulan Fis, kalau misalkan lu tahu, gue manggil dia Tanvis ya teman-teman, kalau misalkan pada nggak tahu. Jadi Fis gini nih, di podcast gue ini beberapa episode ke belakang gue juga sering kadang suka ngomongin tentang advertising gitu. Nah, siapa tahu kita nanti ke depannya bisa sharing-sharing lagi tentang advertising. Wih, mantap. Nah, jadi kemarin gue ngajak dia podcast, buat kalian semua yang dengerin. Kemarin gue ngajak dia podcast, terus gue lagi penasaran aja gitu, kira-kira dia tuh pengen ngomongin apa sih. Dan ternyata apa yang dia pengen ngomongin itu sama persis sama apa yang jarang banget gue ngomongin, tapi dari dulu tuh gue pengen ngomongin gitu. Ternyata temen gue ini dia bilang kalau dia tuh pengen ngomongin tentang starting karir atau bisnis. Nah, karena dia tuh concern atau dia tuh penasaran lah istilahnya sama orang-orang yang istilahnya tuh mereka tuh kuliah, tapi habis kuliah tuh mereka tuh bingung apa sih yang mereka pengen kerjain setelah kuliah gitu. Oke, jadi gue pengen tahu nih, Fis, apa sih yang bikin lu concern gitu? Apa sih yang pengen bikin lu tahu tentang orang-orang yang bingung gitu habis kuliah tuh pengen ngapain gitu? Oke. Ini baru awal tapi udah agak berat nih. Jadi kayak gini. Oke. Sebenarnya gua maksudnya
kayak angkatan kita tuh kan sebenarnya kalau dibilang sekarang hari ini adalah angkatan yang anak muda lah ya kan, baru belum lulus kuliah. Tapi setelah gue lihat kayak teman-teman gue yang hari ini punya privilege buat kuliah tuh kayaknya kok masih bingung ya. Mereka tuh habis kuliah kayak, wah gue sebenarnya bingung nih, gue beres kuliah mau kerja apa ya, gue mau kerja di mana ya. Kayak ada yang kuliah tuh ya gue kuliah ya kuliah aja. Terus ada yang waktu itu bahkan pernah dosen gue nanya kayak, kenapa kamu mau masuk DKV? Iya soalnya nggak ada hitungan. Kayak oke, nggak salah anyway, tapi kayak ya masa iya sih gitu. Iya. Oke. Dan nih gue agak mendalam sedikit ya. Jadi gue tuh ya basically hari ini bukan seorang yang udah punya karir yang baik anyway, gue masih kuliah juga kan, tapi gue pengen banget ke depannya tuh bisa mengequip lah anak-anak muda di Indonesia supaya kayak mereka bisa hidup dari passionnya mereka sendiri gitu. Yes. Nah dan ya mungkin hari ini itu kayak life goalnya semua orang kali ya. Gue pengen banget nih gue kerja dari passion gue kerjain dari sesuatu yang gue suka dan gue cuan dari situ gitu istilahnya ya kan. Like benar. Siapa yang nggak mau itu kan. Nah, benar. Dan gue lihat kayak apalagi semenjak pandemi ya, sosial media tuh kenceng banget kan. Dan beberapa tahun kebelakang gue lihat orang-orang terutama di negara berkembang, which is salah satunya Indonesia, udah mulai terekspos nih sama dunia luar, entah lewat sosmed, berita, konten, apapun itulah gitu kan. Benar. Dan dari sana gue ngelihat kayaknya orang-orang mulai percaya loh kalau di luar sana tuh kayaknya banyak peluang sebenarnya. Karena pekerjaan hari ini udah nggak terbatas sama pekerjaan yang dulu kayaknya populer banget, kayak dokter, arsitek, engineer, ya kan? Yes. Kayak kita pasti sering lihat di sosmed banyak anak kecil yang kalau ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa? Aku mau jadi YouTuber, ya kan? Right? Bener. Udah beda ya. Iya kan, kalau kita nyebut itu 5 tahun lalu kamu YouTuber, kamu mau dapat duit dari mana? Kamu mau jadi apa? Ya kan? Yes, benar. Tapi hari ini orang-orang udah mulai kayak menormalkan, oh ya kalau anak kecil mau jadi YouTuber tuh itu something yang ya boleh gitu, nggak salah, ya kan? Dan dari sana kayaknya I think cukup agreeable gitu. Tapi something hit me hard buat gue, kayak ada yang aneh. Nah, kok bisa ya teman-teman gue yang kayak seumuran gue sekarang yang bentar lagi bakal nyemplung ke dunia kerja nih istilahnya, tapi masih bingung mau jadi apa. Even gue nggak jarang juga sih Jos, kayak ngelihat orang yang umurnya udah lumayan lah di atas kita, nggak jauh banget, tapi ya udah kerja, tapi dia nggak happy sama kerjaannya, dia nggak tahu kayak wah gila gue abis ini karir gue ngapain lagi ya gitu, kayak ya udah kerja tuh kayak oke, gue udah lulus kuliah, ya udah kerja. Yes. Gitu loh. Jadi kayak sama kayak dari kecil kayak, oh ya udah kamu udah lulus SD, sekarang SMP ya. Sekarang SMP udah lulus dan seterusnya sampai kuliah, sampai kerja. Nah makanya dari sini kayaknya harus ada seseorang yang do something gitu menurut gue. Kayak ya Indonesia mau dibawa kemana sih sekarang, kayak gini aja. Kan orang-orang yang seumur kita hari ini someday most likely bakal mimpin Indonesia lah ya kan? Yes, betul. Nah, kebayang nggak sih kalau negara kita itu isinya mostly orang-orang yang hidupnya kayak ya udah deh, gue go with the flow aja, atau orang-orang yang istilahnya nggak tahu mau contribute apa, nggak tahu bisa melakukan apa untuk negara kita. Nah, kayaknya gue sih personally, ini my personal opinion, kayaknya gue nggak mau sih generasi abis gue, kayak anak gue nanti, cucu gue nanti, even yang hidup di Indonesia terus kayak Indonesia tuh masih gini-gini aja, masih penuh sama orang-orang yang kayak gue nggak tahu mau kerja apa, ya udah lulus kuliah ya udah deh kerja aja. Makanya dari situ gue ngerasa kayak ini jadi concern banget di generasi gue, kayak harusnya orang-orang tuh bisa dengan mudah kayak gue suka ini dan gue mau hidup dari ini, kayak sebold itu gitu. Gitu sih kayaknya. Oke. Gue ada beberapa hal yang gue suka dari opini yang lu tadi share. Gue coba bedah satu-satu ya. Dari yang pertama lu ngomong sih, Fis. Yang pertama kali lu ngomong itu ketika lu itu ngelihat yang banyak banget anak zaman sekarang
Yang sekarang tuh cita-citanya udah beda, ya nggak sih? Yang dulu tuh ngomong pengen jadi dokter dan segala macam. Dan kalau misalkan lu looking back at history gitu ya, kita looking back at the past, kita kembali ke belakang itu, menurut gue ya setiap anak kecil di setiap zamannya juga pasti berbeda gitu. Dan misalkan ya kayak di tahun sekarang ada orang anak kecil yang pengen jadi YouTuber, tahun-tahun sebelumnya ada yang pengen jadi astronot, ada yang pengen jadi pemadam. Tapi tahun-tahun kita coba balik ke zaman-zaman 1900 1800, mungkin orang-orang anak kecil zaman dulu pengen jadi petani atau pengen jadi tentara, ya nggak sih? Pengen jadi prajurit gitu. Dan menurut gue ini ada satu poin yang bisa diambil dari yang si Kevin ceritain gitu ya, bahwa sebenarnya setiap perkembangan zaman itu pasti ada impian anak kecil yang berbeda-beda, tapi bukan berarti itu tuh jelek. Setuju banget. Dan contoh ada yang pengen jadi YouTuber ya bukan berarti itu jelek, karena setiap masanya pasti akan berbeda-beda gitu. Nah, itu dari apa yang gue ambil, apa yang gue dapat dari yang tentang anak kecil tadi. Terus yang selanjutnya dari yang lu bilang kalau misalkan banyak orang yang pas masuk kuliah, tadi kan lu ceritakan kalau misalkan waktu lu pertama kali masuk di kafe, lu ditanya gitu apa namanya, kenapa pengen masuk di kafe gitu kan. Nah, gue pernah ada cerita gini. Jadi beberapa tahun lalu waktu gue masih di kuliah gitu, gue udah sering sih, ini pendengar podcast gue juga pasti pada tahu lah cerita ini. Jadi gue pernah cerita juga di podcast ini kalau misalkan dulu waktu gue masuk kuliah, ada beberapa orang di kelas gue yang dia tuh masuk karena terpaksa. Terpaksa dari orang tuanya tuh pengen dia untuk kuliah gitu. Ada satu orang, gue ingat banget, gue gak lupa namanya siapa, cuman dia itu sebenarnya bukan pengen masuk ke jurusan bisnis, tapi dia tuh pengennya masuk ke jurusan apa tuh, baker ya kalau nggak salah, orang yang bikin kue itu ya, pastry ya atau apa sih? Ya semacam itulah. Itu. Nah, pokoknya semacam itu. Nah, cuman orang tuanya bilang gak boleh, lu harus masuk ke bisnis. Yang penting soalnya yang biar bisa bikin lu dapat uang gitu. Kalau misalkan lu masuk baker mau buat apa gitu kan, iya nggak sih? Dan itu tuh yang justru menurut gua ya, itu adalah salah satu trigger atau apa ya, pelatuk yang membuat orang-orang tuh justru malah pengen jadi ngikutin arus doang. Ngerti nggak sih? Iya nggak sih? Kayak tadi yang lu bilang, orang-orang zaman apa namanya, ada beberapa orang yang di seumuran kita, tapi ketika dia lulus kuliah itu dia masih nggak tahu mau ngapain, karena dia tuh masih terpatok kalau misalkan harus lulus kuliah itu lu harus kerja di kantoran, lu harus kerja sebagai manajer atau jadi akuntan atau jadi apa-apa itu. Tapi sebenarnya kan di zaman sekarang itu pilihan banyak banget. Even lu nggak keluar rumah juga lu bisa menghasilkan uang di rumah. Bener banget. Gitu. Nah, ini yang bikin gue penasaran juga dari lu gitu. Jadi menurut lu gitu ya, ketika lu ngelihat fenomena kayak gini gitu ya, kira-kira ada nggak sih apa yang menurut lu tuh bisa lu lakukan sebagai, istilahnya lu kan orang biasa ya, orang maksudnya lu bukan pemerintah atau bukan apa gitu, tapi ada nggak sih yang menurut lu tuh bisa lu rubah ke at least circle lu deh, apa sih yang pengen lu bilangin ke mereka gitu, mungkin dengan cara misalkan lu pengen bilang ke mereka dengan cara lu tuh harus mencoba ini loh, atau lu jangan takut untuk nyemplung ke sini loh, atau gimana gitu. Oke. Ini menarik banget soalnya gua pikir waktu gua masuk kuliah, karena gua waktu gua masuk kuliah actually jadi tadinya tuh sebelum gua masuk di kafe, gua tadinya mau ngambil sinematografi di salah satu kampus yang cukup terkenal di daerah Serpong sana lah ya. Lah. 3 huruf itu ya kan. Waktu gue bilang sama orang tua gue, gue mau masuk ke kuliah ini di jurusan ini, dan gue yakin banget waktu itu gue udah sempet kayak datang ke kampusnya waktu itu kan, kayak ada campus tour atau something. Gue udah yakin banget kayak gue pasti masuk nih. Gue udah dengan segala skill yang gue punya hari itu kayak ini gue akan dengan mudah masuk ke sini. Tapi ya orang tua gue berkata lain, kayak enggak lah, janganlah. Dan waktu itu problemnya dua, antara orang tua gue yang pertama nggak begitu familiar dengan si jurusannya, ya kan? Jurusannya. Nah, karena dia nggak familiar dengan jurusannya, seperti kebanyakan orang tua yang gue lihat lah dari teman-teman gue, kayak I mean that's one of the reason kenapa banyak orang tua
yang ya udah kamu jadi dokter aja lah, udah pasti dapat duit, udah pasti kayak apalagi medication berapa tahun ke depan bahkan oke, ya kan? Yes. Nah, tapi ya itu yang ada di zaman orang tua kita gitu, kayak ya di zaman itu memang dokter menjanjikan, kayak teman-temannya mereka yang jadi dokter tuh duitnya oke, pendapatannya stabil, ya kan? Tapi waktu kita say something satu jurusan yang kayaknya asing buat mereka, kayak DKV pun sebenarnya cukup asing buat orang tua gue, but at that point gue kekeh, jadi apa ya, kekeh tuh maksa, ya kan? Jadi orang tua gue kayak ya udah deh, go ahead gitu kan. Nah jadi gue di DKV anyway tetap keputusan gue, tapi waktu mereka dengar istilah-istilah nama-nama kuliah yang kayaknya mereka tuh kayak skeptis, ya kan. Nah itu yang bikin orang-orang kayaknya ya ada tipe-tipe orang yang kayak ya udah deh, gue dengerin orang tua gue aja, karena nggak ada salahnya menurut gue, Kak. Orang tua lu hidupin lu kayak kalau mau kuliah ya 18 tahun gitu kan. Ya dia pasti tahu yang terbaik buat lu, kasarnya kayak gitu. Nggak ada yang salah di sana. Tapi kalau misalnya lu udah yakin banget sama yang lu pengen, kayak misalnya lu pengen jadi astronot nih, ya udah nggak apa-apa, kejar aja gitu. Menurut gua kayak nggak ada salahnya, karena menurut gua lu udah lulus SMA, itu tuh buat gua lu udah mulai belajar tanggung jawab. Salah satunya ya tanggung jawab dengan pilihan yang lu buat, ya kan. Dan dimulai dari ya lu mau kuliah apa, itu harusnya jadi haknya setiap orang menurut setiap gua, orang. Ya. Emang betul dibiayain sama orang tua, tapi balik lagi sih, menurut gua itu tergantung sama teman-teman mungkin yang kayak ya lu bisa meyakinkan orang tua lu nggak kalau jurusan ini tuh lu beneran pengen di situ, dan lu yakin lu bakal kasarnya seneng lah di sana seenggaknya. Nah tapi bakal berlaku berbeda sih Jos sama teman-teman yang kayak ini gue bingung nih, udah beres SMA nggak tahu mau kuliah apa, terus kan ya lu nggak bisa beres SMA terus ya udah nganggur bahan tiap hari di rumah, kan nggak bisa ya, lu jadi beban negara kalau gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu lu udah nggak tahu lu mau kuliah apa, lu bingung, lu nggak bayar kuliah lu sendiri, ya udah dengerin aja orang tua lu gitu, kayak iya dong, maksudnya bener ya lu nggak punya dasar apa-apa, tapi buat apa, kayak misalnya nih gua nggak tahu gua mau kuliah apa, terus orang tua bilang udah deh kamu masuk arsitek aja, which is salah satu pekerjaan yang cukup menjanjikan, ya kan, di pandangan orang tua. Nah betul, menurut gua ya, ini personal opinion gua, lu sebagai anak kalau lu nggak tahu lu kuliah apa terus lu dikasih pilihan, ya jangan nolak mentah-mentah juga, ya dipertimbangin. Mungkin lu bisa do research dari jurusan itu, misalnya kayak apa kuliahnya, bakal belajar apa, kayak that's the least you can do lah. Jangan kayak kamu kuliah arsitek aja, aku nggak mau, kayak oke. Gitu. I think itu ya dari gua. Gini, ada satu kondisi yang menurut gue ini gue pengen tahu dari lu. Gini loh, lu tahu kalau misalkan yang namanya manusia itu kan pasti berkembang terus. Jadi maksudnya ketika kita SMA kita pasti punya pilihan A, tapi nanti ketika beberapa tahun kemudian kita punya pilihan B, iya nggak? Nah, itulah kenapa banyak di universitas-universitas banyak mahasiswanya yang mereka tuh awalnya sudah masuk ke jurusan tersebut, tapi di tengah-tengah mereka berhenti, gara-gara mereka tiba-tiba nggak suka gitu. Nah, mungkin ini adalah salah satu concern dari orang tua. Kenapa mereka itu pengen nyariin yang udah pasti-pasti aja, karena mungkin mereka tuh sudah melewati masa-masa tersebut gitu. Nah, mungkin ini agak berbeda dari daftar tadi yang gue pengen nanyain ke lu gitu ya, Fis. Cuman gue pengen penasaran aja sama lu gini. Kalau misalkan lu dari sisi mahasiswa gitu ya, yang tadinya lu suka sama DKV, terus tiba-tiba lu tidak suka dengan DKV di pertengahan tahun gitu, di pertengahan kuliah gitu ya, apa yang bakal lu lakukan? Ini actually terjadi sama gue, Jos. Jadi nah gue kan awal gue mau daftar kuliah tuh actually gue cukup banyak pilihan, karena gue tuh lumayan lumayan terbuka sama beberapa hal lah, beberapa pilihan.
Dan gue bidang-bidang yang gue pikirin ya itu gue tahu lah kurang lebihnya kayak apa. Kayak gue sempet kepikiran apa ya gue jadi guru ya. Gue bahkan sempet ngomong ke salah satu guru kita di SMA dan katanya ya boleh go ahead, kayak kamu cocok kok gitu kan. Gue sempet sinematografer DKV, gue sempet kepikiran apa gue masuk arsitek, terus gue sempet kepikiran apa gue masuk teknik industri. Nah waktu gue udah melabuhkan pilihan gue ke DKV, gue sekarang sebagai seorang mahasiswa di semester 3 akhirnya mendapatkan informasi mengenai diri gue sendiri, yaitu gimana? Gue ternyata enggak jago-jago banget desain, gue ternyata enggak jago-jago banget foto. Kayak setelah gue masuk ke dunia desain ya di kampus gue tuh, kayak wah gila nih orang desainnya sinting banget tuh, gila dia orang fotonya sinting banget, kayak ini orang tuh kayak yang bisa effortlessly bikin sesuatu kayak snap jadi dan bagus jadi. Gitu kan kayak ya kita tahu lah orang-orang yang kayak gitu yang kayak less effort but hasilnya tuh keren banget ya kan. Nah gua yang setelah lewatin 3 tahun kuliah tuh kayak gue put a lot of effort di pekerjaan-pekerjaan gue, di tugas-tugas gue, of course di ujian-ujian gue, tapi gue ngerasa no matter how hard I try, menurut gue bukan bidang gue di situ. Jadi kayak bidang gue tuh bukan mengeksekusi. Nah sampai akhirnya kemarin COVID-19 pandemi datang, gue mulai buka usaha. Gue spoiler sedikit lah ya, nanti walaupun ini bakal dibahas lagi di belakang, tapi gue sempat buka usaha PO makanan. Terus gue eager banget buat ngejalan ini. Kayak gue akhirnya gue tahu gue tuh ternyata seneng bisnis. Gue tahu gue nggak kuliah di bisnis. Walaupun gue gue seneng pitching, gue seneng ngebacot gitu kan, gue seneng mempelajari teknis-teknis. Tapi iya, sebagai gue sebagai seorang mahasiswa yang kuliahnya masih dibayarin sama orang tua gue, menurut gue hal yang paling tepat untuk dilakukan ya selesain. Kayak orang tua lu udah biayain lu along the way, apalagi kayak gue udah sampai 3 tahun. Kalau gue drop begitu aja, menurut gue itu gue sangat nggak bertanggung jawab, apalagi gue masuk DKV dengan pilihan gue sendiri. Jadi it's okay kalau misalnya dari teman-teman ada yang kayak baru tahu, gue senengnya A, padahal pas gue masuk ke kuliah gue pilihnya B. Ya udah nggak apa-apa, tapi pesan gue sih ya do your job. Kalau misalnya lu harus selesain apa yang lu pilih, selesaikan lah. Kecuali ya ini mungkin special case, tapi kayaknya jarang sih. Mungkin kalau misalnya lu bilang nih kayak kayak misalnya gue bilang ke papi gue, mami gue, tapi gue mau buka bisnis. Kalau misalnya orang tua gue langsung sok dimodalin. Terus kuliah gimana? Kalau misalnya orang tua gue ya udah, kalau misalnya kamu yakin di sana silakan. Tapi kayaknya nggak mungkin sih, kayak gue mikir lagi kayaknya enggak deh. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya nggak menutup kemungkinan lah ya. Kalau misalnya emang orang tua lu support, orang tua lu agree dengan itu, ya go ahead lah. Mungkin kan siapa tahu kayak gue bisnis, orang tua gue bisnis, waktu gue mau terjun ke bisnis mereka support kan, bisa aja. Bisa jadi. Gitu sih. Jadi kalau dari gue ya selesaikan dulu lah. Ini gue pengen melanjutin lagi ya. Jadi itu kan dari lu. Nah, kondisi gue waktu itu, ini buat kalian yang pengen tahu ya, gue waktu itu satu SMA sama si Kevin. Dan waktu gue masuk ke kuliah gue, ini gue agak ceritain lebih detail lagi. Jadi waktu itu tuh gue udah mulai masuk ke jurusan bisnis. Dan ketika gue masuk ke bisnis atau sebutannya creative planner sih. Jadi waktu gue masuk ketahuan nih, kampusnya langsung ketahuan. Oh iya ya, cuma satu ya itu yang namanya creative planner. Nah pokoknya gue masuk ke kampus tersebut dengan jurusan creative planner. Dan ketika gue masuk ke kampus itu, memang dari dulu tuh sampai sekarang, sampai detik ini, gue masih suka berbisnis. Gue masih suka jualan, gue masih suka make money dengan menjual sesuatu gitu. Even sekarang aja dengan gue membuat podcast kan intinya berbisnis. Gue menjualkan jasa gue untuk memberikan sesuatu yang gue punya gitu kan. Nah ketika gue masuk ke jurusan tersebut,
ketika gue masuk itu, gue merasa membuang waktu. Kenapa? Karena apa yang gue pelajari itu mostly itu tidak ada di apa yang gue kerjakan selama sebelumnya gitu. Jadi sampai detik ini aja apa yang gue pelajarin ya mungkin karena gue terlalu cepat keluar jadi gue belum belajar semua gitu ya. Tapi ada beberapa pelajaran yang menurut gue tuh kenapa gue harus pelajarin di sana, yang dimana sebenarnya gue nggak butuh buat sekarang gitu. Gue lakukan di dalam bisnis nyatanya gitu kan. Nah, cuman gini, waktu itu ketika gue memutuskan untuk keluar kuliah, gue tuh mikir gini, kalau misalkan gue nggak keluar sekarang, pertama biayanya makin mahal. Nah, abis itu waktu gue makin banyak yang dikeluarkan. Nah abis itu gue juga berpikir, kalau misalkan gue nggak ngambil kesempatannya itu sekarang, apakah lu yakin opportunity bakal keluar lagi di tahun depan? Gitu. Paham. Nah, gue pengen nanya ke lu, kalau misalkan lu disuruh pilih, ada satu opportunity yang sangat besar di hidup lu gitu ya, dan lu disuruh ambil opportunity itu, kayaknya lu udah tahu pertanyaannya bakal kemana. Cuman, kalau misalkan lu disuruh memilih opportunity itu dibanding dengan tanggung jawab lu, apa yang bakal lu pilih? Nih, wah berat sih. Jadi pilihannya antara gue melanjutkan tanggung jawab gue atau gue take that chance gitu and get out gitu kan. So ini something yang gue actually belum pernah hadapin sih. Maksudnya kayak gue belum pernah sampai di titik kayak nih pilihannya kayak live or die gitu loh, kayak kayak lu harus milih ya, lu mau A atau B gitu kan. Kayak gue puji Tuhan gue sampai hari ini belum pernah mengalami itu. Tapi kalaupun gue di depan sana akan mengalami itu, gue belajar something yang namanya opportunity cost. Lu pernah dengar? Pernah gue pernah dengar. Nah, ini gue bukan yang paling pro di sini, tapi soal opportunity cost, I think gue bisa lah sedikit kayak, maksudnya gitu. Dari dua pilihan tersebut, basically yang kita lakukan adalah list down pro and kontranya apa. Betul. Ya kan? Like kalau lu take chance yang A, lu take option yang A, like beberapa tahun ke depan lu akan ada di mana? Dan yang apa aja yang akan lu apa yang akan lu miss dari situ gitu, apa yang bakal lu nggak akan dapat dari situ. Dan di sisi lain, nah dari yang kalau misalnya lu pilih option B, di beberapa tahun ke depan lu akan ada di mana dan apa aja yang opportunity-nya akan lu miss. Basically kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang lagi pilihan nih, gua harus pilih antara A atau B, kalau nggak gua mati. Nah, teman-teman mungkin bisa coba praktekin, bisa dilihat, ini option A, ini keuntungannya, ini benefitnya, ini kekurangannya, ini yang akan gua miss. Option B kayak gimana? Nah, nanti dari situ harusnya udah mulai kelihatan tuh kayak, kayaknya gue lebih ke yang A deh, atau gue lebih ke yang B. Karena waktu kita list down pasti kelihatan dong kayak, ini benefitnya lebih banyak buat gue. Ya udah, gue tinggal take aja gitu. Tapi kita di sisi lain kita juga udah tahu, dengan gue pilih option yang ini, gue tahu gue akan kehilangan apa aja. Dan ya lu nggak dengan itu? Kalau lu dengan itu tuh ya silakan berjalan lah gitu, take the chance. Kayak gue justru salut banget, kayak lu bisa bold banget, apalagi di umur lu yang kayak waktu itu baru awal kuliah kan, lu bisa kayak lah gue nggak deh, gue nggak kayak menurut lu kayak gue nggak di sini deh. Menurut gue itu kayak bold banget. Even di titik hari itu kayaknya lu belum tahu opportunity cost kali. Kayak basically ya udah lu udah bold sama apa yang lu pengen lakukan gitu kan. But ya opportunity cost itu salah satu teknik yang bisa cukup mudah di-apply lah. I think gitu dari gue ya. Ini yang tadi si Tanfis bilang itu bener banget. Jadi waktu 2018 itu ini jujur ya, gue itu agak ke-influence sama cerita suksesnya orang-orang. Karena banyak kan yang bilang kayak, saya tidak kuliah tapi bisa kok seperti ini, saya tidak ini tapi bisa kok seperti itu gitu. Dan gue tuh agak ke-influence sama mereka. Cuman di sisi lain gue juga, nah itu mungkin ini bodohnya gue ya. Untungnya gue bisa survive. Kalau misalkan gue nggak bisa survive itu gawat banget dong. Benar. Dan
ketika waktu itu tuh gue berpikir untuk keluar itu, gue sama sekali tidak punya pikiran tentang opportunity cost. Bahkan opportunity cost aja gue baru tahu beberapa tahun ke belakang setelah gue tuh keluar dari kuliah gitu. Dan pada saat itu kalau misalkan lu pengen tahu ya, feeling gue, apa yang gue rasakan pada saat itu tuh tidak ada sama sekali berpikir apa sih yang bakal gue rasakan kalau misalkan gue nggak kuliah, apa yang bakal gue dapatkan, sisi negatifnya tuh apa. Gue nggak mikir negatifnya loh, serius. Gue bener-bener cuma mikirin tentang positifnya doang. Gue cuma mikirin tentang, oh nanti gue bakal bisa jadi pebisnis, gue bakal bisa jadi apa yang gue mau, gitu doang gitu loh. Kayak gue cuma mikirin puncak atau poin apa yang pengen gue raih. Ya udah gitu. lu udah tahu apa yang lu bakal dapet di depan sana. Ya udah lu berani kayak ya udah ada obstacle apa gue lewat deh gitu, ya kan? Betul. Nah, ini justru menurut gue ini yang harus lu concern juga tentang orang-orang yang dia tuh baru lulus kuliah dan nggak tahu pengen apa. Kenapa? Karena ada beberapa gini deh, kita ngomongin logika aja ya. Let's say misalkan ketika lu lulus kuliah, lu misalkan jurusan manajemen misalkan, dan gue yakin kok, maksudnya ketika lu lulus kuliah jurusan tersebut, gue yakin ada beberapa orang yang tidak bisa menjadi manajer, ngerti nggak? Benar. Yang tidak cocok dengan apa yang dia pelajari di kuliah. Even lu deh, misalkan lu DKV, belum tentu lu bakal jadi desainer di startup, ya kan? Bener banget kan? Nah, menurut gue ini yang harus dipelajari juga dari pengalaman gue waktu gue keluar kuliah, dimana gue itu waktu itu lebih fokus sama si poinnya doang, dan gue nggak mikirin tentang si opportunity cost-nya. Sementara kalau misalkan lu ada di posisi gue, lu bakal memikirkan opportunity cost-nya. Nah, sekarang gue mau tanya ke lu, kalau misalkan lu udah lulus kuliah nih dari sekarang, nah abis itu ada satu pilihan di mana lo itu bisa menjadi seorang desainer di sebuah startup misalkan. Tapi ada satu lagi, ada beberapa pilihan karir yang menurut lo itu tuh paling aman gitu. Tapi si bagian desain itu belum tentu aman, karena mungkin lo cuma kerja kontrak misalkan. Sementara beberapa kerjaan yang lain itu udah kerja tetap gitu. Nah, ketika lo mendapatkan pilihan seperti itu, apakah lu bakal melakukan yang namanya opportunity cost yang tadi gue bilang, atau mungkin lu bakal ngambil seperti apa yang gue rasakan waktu gue keluar kuliah? Karena kan ketika lu lulus kuliah kan lu udah gak punya tanggung jawab dong, ya nggak? Tanggung jawab untuk menyelesaikan si kuliahnya. Tapi ketika di lulus kuliah itu kan lu udah bebas nih. Nah, menurut lu bakal memikirkan opportunity cost lagi, atau langsung ngambil poinnya seperti yang gue lakukan di 2018? Oke, ini makin berat ya gitu makin sini ya. Oke, so pilihannya kalau gue boleh ulangin adalah either gue take a corporate job with a fixed salary, atau gue go ahead going freelance dengan ya udah gue karena gue udah kayak kuliah itu dan gue bisa itu, right? Iya, betul. Oke. Perlukah melakukan opportunity cost? Menurut gue balik lagi, yes. Karena tanggung jawab lu untuk tanggung jawab lu sama orang tua udah beres, betul. Tapi teman-teman, kita harus menghidupi diri kita sendiri, betul. Nggak mungkin dong. Kita kayak ibaratnya gini. Gue tuh bukan tipe orang yang kayak idealis banget. Kayak di satu sisi gue punya adik gue tuh orang yang kayak dia udah dari SMP kayak gue belajar gambar dan gue yakin someday gue akan hidup dari karya-karya gue. Gue di satu sisi gue sampai sekarang gue masih admire boldness itu gitu, tapi gue bukan tipe yang kayak gitu. So apa yang akan gue lakukan, gue akan tetap lakuin opportunity cost, like kalau misalnya gue freelance, gue of course negatifnya no fixed salary, gue nggak tahu gue akan dapat berapa, gue nggak tahu bulan depan gue akan makan atau enggak, dan gue bandingin sama corporate job. Nah, actually ini juga salah satu yang menjadi dilema gue ya kan, seperti yang tadi gue bilang, gue di satu sisi gue bisa desain nggak? Bisa. Tapi is that really what I really want gitu kan? In the end kan itu ya kan. Tapi menurut gue tetap harus berhikmat sih, maksudnya kayak gini. Maksudnya gini. Nah, gue kan tadi bilang gue bukan tipe orang yang ideal.
Gue lebih kayak ya udah kalau misalnya memang harus kalau harus nunggu ya udah gue nggak apa-apa nunggu. Yang penting kayak pelan-pelan tapi pasti gitu, oke? Nah, so gue even sekarang mikir kayak gue tuh pengen banget gue beres kuliah, even gue nggak jadi desainernya, gue pengen banget punya design firm, gue pengen banget punya design consultation gitu kayak bisnisnya ya. Yoi, kayak gue pengen banget, gue into the business banget karena menurut gue kayak orang-orang tuh butuh banget sebenarnya kayak there's demand gitu. Yes. Nah, di sisi lain gue juga pengen punya, gue suka banget dunia perkulineran. Kayak yang tadi gue sempat bilang, makanya gue sempat buka open PO makanan juga. Anyway, gue pengen banget punya restoran someday. Not something too big, tapi kayak maybe something yang kayak rice bowl or apalah, yang kayak franchise-an lah gitu ya kan. Oke. Nah, so many choice lah kalau misalnya dipikirin, kayak gue pengen banget punya bisnis banyak hal. Tapi teman-teman, sekali lagi kita kan perlu makan. Jadi menurut gue hal yang cukup make sense untuk dilakukan adalah ya udah, if you have to go corporate, walaupun itu bukan something yang kayak lu bener-bener suka, tapi kalau lu bisa ya udah masuk aja. Dan kayak misal nih random contoh nih, gue apply deh di salah satu perusahaan FMCG yang paling terkenal di Indonesia ya kan. Yang logonya U tuh. Nah, misal gue apply ke sana, gue jadi marketing and sales maybe. Itu kan bukan something yang benar-benar kena ke desain tuh, bukan something yang DKV. Jauh ya. Tapi kalau misalnya gue bisa, kalau misalnya gue dapat gaji dari sana, dapat salary yang oke, gue bisa kayak apa ya, istilahnya kayak nabung lah gitu. Kayak lu di satu sisi lu win-win solution, kayak lu bisa ngejar mimpi lu nggak? Iya, however it takes time. Tapi di sisi lain ya lu hidup gitu, lu makan, kayak lu nggak jadi beban negara gitu. Kayak kebayang nggak sih kalau orang-orang yang nggak mengjudge siapapun, tapi menurut gua sangat kurang berhikmat kalau misalnya lu lulus kuliah, I'm gonna chase my dream. Terus di tengah jalan lu crash, lu let's say lu nggak punya dana darurat, lu nggak punya, intinya lu nggak punya safety net lah. Ya, terus lu mau apa gitu? Go back to your parents, that's a choice. Tapi kayak, do you really want that? Ya kan? Jadi menurut gua tetap perlu take option yang make sense. Yang mana nih? Kalau misalnya lu memang butuh patience di tengah jalan, ya udah, ya pilih patience gitu. Tapi kalau misalnya lu udah emang lu udah bisa yakin di pilihan yang lu mau ambil, ya udah gitu. Jadi I think tetap perlu mempertimbangkan lah. Masih tetap harus lihat di opportunity cost-nya juga ya. Yoi, kalau gua ya, karena gua tipe orang yang kayak gua pengen everything run smooth, like secure gitu. Gua tuh senang banget kalau misalnya apa yang gua kerjain, gua secure dengan itu gitu. Kayak gua nggak suka, gua bukan risk taker lah kayaknya. Gua not a big fan of risk taking lah. Intinya kayak gitu. Tapi when I have to ya udah. Gitu. Oke. Ini yang bikin gue penasaran. Tadi gue sempet denger lu bilang kalau lu itu agak kurang suka kalau misalkan, ini personal opinion lu deh kalau gue nggak salah denger. Tadi lu bilang kalau lu itu nggak terlalu pengen orang Indonesia itu gitu-gitu aja. Apa bedanya dengan lu yang bukan risk taker dan pengen everything run smoothly? Good question bro. Gimana? Oke, gue paham. Nah, di satu sisi nih ya, yang gue pengen adalah di depan sana lah ya, gue pengen banget ya lu dari muda, at least kayak misalnya ya teenage year, kayak misalnya SMP, SMA, kuliah deh. Waktu kayak lu masuk kuliah, lu udah tahu lu mau kuliah apa yang lu seneng, apa yang kayak lu passionate about apa sih gitu. Nah, di satu sisi kayak menurut gue nggak bisa gitu, kayak jalan orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang beberapa orang punya privilege lebih, maybe punya orang dalam kayak
mungkin kalau misalnya lu punya privilege lebih, lu bisa kayak chase your dream faster gitu. Tapi menurut gua in this case akan ada beberapa orang yang kayak contoh nih, keluarga gua, orang tua gua tuh dua-duanya dari Kalimantan, dari sebuah kampung yang kayak kecil lah. Nah, itu otomatis membuat gua akan kalah sama orang-orang yang bapak gua direktur perusahaan A, mama gua dokter, ya kan? Nah, buat gua itu akan take time ya, maksudnya ya gua waktu gua mau chase dream gua ya gua akan harus bayar harganya di waktu gitu, kasarnya kayak gitu, ya kan? Karena gua nggak punya privilege untuk kayak take the shortcut. Nah, apa bedanya waktu kalau misalnya kayak gitu, gue pengen Indonesia lebih berkembang ya, hope-nya sih everyone bisa kerjain apa yang mereka suka dan do their part, contribute to the country kan. Tapi I think kalau case-nya hari ini itu yang tadi gue bilang kayak nggak semua orang punya privilege untuk melakukan itu hari ini. Jadi kayak kalau misalnya lu, yang penting tuh ini tau nggak, kayak lu tahu lu mau apa, lu tahu cara nyampe ke sananya. That's the dream menurut gua. Kayak jangan sampai, at least nih, yang gua nggak suka banget tuh, lu membabi buta aja gitu. Kayak lu masuk karir lu membabi buta, ya udah gua kerjain apa deh yang mau gua kerjain gitu. Kayak gua nggak tahu gua kayak misalnya gua nggak tahu gua mau buka usaha apa. Gua punya modal, gua minta modal nih misalnya ke orang tua gua, tapi modalin 50 juta. Oke, 50 juta gue bikin Tokped, gue bikin Shopee, gue Palu Gada deh. Lu butuh masker, gue jual. Lu butuh motor, oke, gue jual. Kayak gitu loh, kayak Oke. Yang penting lu tahu, lu harus tahu lu mau apa. Lu harus tahu gimana cara kesananya. Jangan sampai kayak ya udah deh, nyemplung aja deh gitu. Itu yang menurut gue ya gitu lah ya, terjawab lah ya. Oke. Jadi gue gini, gue mungkin sekarang bakal ngerangkum dulu dari yang lu jawab tadi. Jadi mungkin maksud lu adalah lu memang bukan risk taker, lu pengen everything run smoothly. Tapi maksud lu adalah kerjaan lu itu jangan terlalu ngasal gitu. Betul. Iya nggak sih? Jadi lu harus punya sesuatu yang emang lu passionate about, atau lu memang punya spesialis di situ gitu. Jangan terlalu istilah generalis banget gitu, ngerti nggak sih? Iya benar. Nah gitu. Nah gini, gue pengen sharing dikit dari gue sendiri tentang dunia kerja. Karena gue pengen nanya satu hal. Lu udah pernah masuk ke dunia karir belum? Obviously udah, tapi kayaknya kalau dijabarin semua bakal lumayan panjang sih. Oke. Pokoknya sebelumnya gue pengen sharing dulu dari pengalaman gue di dunia kerja setelah gue keluar dari kuliah. Jadi ini gue belum terlalu cerita banyak sih di podcast gue juga, untuk kalian yang baru dengerin juga. Gue udah pernah kerja di orang beberapa kali sebelum sebelum gue ada di saat ini gitu. Jadi gue udah pernah kerja di orang, gue juga sudah pernah melamar kerja di orang, gue sudah pernah menjadi seorang freelance juga, gue sudah mencoba menjadi businessman juga, dan semua itu memiliki banyak banget yang namanya perbedaan. Gini, jadi ketika gue kerja di orang gitu ya, gue kerja melakukan sesuatu yang memang I'm good at it, but I don't really like it gitu. Contoh, gue pernah kerja menjadi seorang videographer, gue juga pernah dibayar jadi tukang ngebenerin komputer lah ya, service reparasi gitu. Gue suka dengan hal seperti itu, gue suka videografi dan segala macem, tapi gue nggak suka di bagian disuruhnya gitu. Gue feeling gue merasa tidak ada freedom di situ gitu. Nah, di saat yang lain gue pernah juga mencoba untuk freelance untuk ngerjain desain orang, untuk ngerjain ya segala macam seperti itulah. Contohnya beberapa hari kemarin gue baru dapat freelance lagi untuk ngerjain editing, dan ketika gue disuruh editing, gue agak kurang suka juga dengan apa yang diminta sama yang membayar gue. Meskipun memang cara kerjanya seperti itu kan, ya nggak sih? Nah, lanjut lagi, gue juga pernah mencoba untuk berbisnis.
Dimana waktu itu gue menjual sesuatu yang sebenarnya gue agak nggak ngerti awalnya, tapi gue ngerti orang-orang tuh suka dengan hal tersebut gitu. Gue pernah nyoba hal sesimpel kayak kompres kaki lah. Kayak gitu kan hal simpel, tapi orang banyak butuh, khususnya orang tua. Dan ketika gue mencoba untuk berbisnis seperti itu, gue suka ketika gue berbisnisnya, tapi gue kurang suka ketika gue harus, contoh apa, misalkan si buyernya tuh banyak nanya misalkan, atau something yang mereka tuh request ke gue, tapi requestnya tuh agak absurd. Nah, itu yang gue nggak suka dari berbisnis. Dan gue juga pernah mencoba untuk melamar kerja, dan akhirnya tidak ada satupun lamaran gue yang keterima. Dan itulah ketika saat gue ngerasa untuk gue udah malas nih sama kehidupan gue yang gue tuh nggak suka gitu, untuk tidak memiliki freedom sama sekali. Itulah kenapa akhirnya gue berakhir di sini gitu. Gue berakhir bikin konten, gue berakhir ngejual sesuatu yang emang gue pengen jual sendiri aja gitu, atau ya semacam itulah. Nah, gue pengen nanya ke lu nih, gimana kalau misalkan masalahnya yang punya privilege untuk mendapatkan freedom seperti gue itu nggak semua orang loh, iya nggak sih? Benar, true. Ada orang yang memang mau nggak mau dia harus kerja, ada yang dia tuh mau nggak mau harus yes sir dan Roger that sir gitu. Iya pak, dan segala macam gitu kan. Nah, gue pengen nanya ke lu, gimana untuk orang-orang yang sekarang itu sedang ada di pekerjaan yang mereka tuh mau nggak mau harus kerjain. Dan gue tuh pengen tahu apa sih yang menurut lu itu mereka harus lakukan. Apakah mereka harus merubah mindset mereka atau berubah apa sih gitu? Oke. So kalau gua ulangin sedikit. Jadi gimana kalau misalnya ada seseorang yang doesn't like their job lah ya, tapi mereka have to do it. Ya kan? Oke, gue ngerti. Yang mungkin teman-teman di sini ada yang kayak lebih tua dari gua, lebih berpengalaman dari gua, tapi I think gua akan coba jawab sebisa gua lah ya. Oke. Gini, I think setiap pekerjaan itu selalu ada risikonya, right? Even pekerjaan lu sekarang, kayak posisi lu hari ini, sesuka apapun lu sama itu, pasti ada risikonya dong. Benar. Nah, so menurut gua kalau misalnya lu hari ini sedang mengerjakan sesuatu yang lu nggak suka, it's okay banget first of all ya, right? Jangan langsung kayak, boss I quit, I don't like my job. Right? Ya kan? Nggak bisa dong, kayak lu makan uang dari dia, lu ngapain quit gitu aja, lu mau melakukan apa gitu kan. Nah, so yang menurut gua yang perlu dilakukan adalah yang pertama, tanya dulu sama diri lu sendiri, lu ada sesuatu yang kayak lu yakin banget nggak lu suka itu. Let's say lu hari ini work corporate 9 to 5 in a bank, tapi let's say lu pengennya be a chef, jual makanan, right? Yang perlu dilakukan adalah lu research dulu. Yang pertama tadi lu tahu dulu lu mau apa. Lu tahu dulu what's the plan, what's next gitu kan. Nah, yang kedua lu research dulu apakah yang ada di kepala lu sesuai dengan keadaan di dunia hari ini. Nah, yang ketiga, bikin plannya. Kira-kira untuk lu bisa move dari your full time job sekarang yang maybe lu kurang enjoy, untuk bisa lu sampai di titik yang lu suka, itu lu perlu lakukan apa aja, what's the cost. Of course salah satu costnya kalau misalnya lu mau bener-bener full time, lu harus leave your 9 to 5 job dengan let's say fixed salary. Apakah lu secure dengan itu? Apakah lu udah siap untuk itu gitu? Nah, let's say you're ready, you have the plan, lu udah tahu endingnya nanti akan di mana, even nggak akan 100% akurat dengan yang kita rencanain ya, tapi at least lah itu dulu. Nah, nanti yang perlu dilakukan adalah menurut gua ya side hustle. Let's say lu bilang kayak misalnya tadi contoh yang gua kasih, lu sekarang kerja di bank tapi lu pengennya jadi seorang chef jualan makanan. Nah, yang perlu lu coba lakukan adalah mungkin di waktu luang lu coba lu buka PO, coba lu buka bisnis, kayak cek ombak lah. Nah, waktu lu udah jalan, lu bener suka nggak? Kayak lu suka nggak masak, lu suka nggak prepare, lu suka nggak kalau lu harus belanja, lu harus kayak
pergi ke pasar, ketemu pedagang, kayak cari bahan yang tepat, pelajarin resep, nyobain ini itu gitu kan. Ya, lu suka nggak? Lu beneran bisa handle the pressure nggak? Kalau misalnya lu memang sepassionate itu, biasanya lu akan bisa handle the pressure kan, kayak oke, kalau misalnya lu mau beneran jadi chef, terus lu oke dengan semua consequences-nya, that's one of the factor lah ya. Kalau misalnya emang itu passion lu dan lu lu benar-benar mau itu gitu. Nah, tapi di satu sisi jangan sampai itu cuman opini kita doang. Let's say dengan kasus yang tadi, lu udah coba masak, lu udah cobain segala macam resep, lu belajar bahan, lu pergi ke pasar, ya lu side hustle lah. Tapi lu harus dengar feedback orang juga menurut gua. That's one of the important thing. Menurut gua sih baik banget kalau misalnya lu punya satu orang yang lu percaya, tapi orang ini tuh bisa banget koreksi lu. I see. Oke, kadang yang jadi tricky adalah kadang orang terdekat itu tuh orang yang bakalan paling gak setuju sama kita. Right? Iya, gue pernah denger sih. Iya kan, bisa aja temen lu bilang kayak, lu gila ya, kerjaan lu udah secure, gaji lu udah oke, lu mau keluar gitu aja. Iya. Itu sesuatu yang sangat mungkin keluar dari teman kita kan, atau keluarga kita mungkin. Nah, yang perlu dilakukan setelah nanya temen lu atau temen terdekat lu lah, siapapun yang orang yang lu percaya, adalah cek ombak dulu. Makanan yang lu jual oke nggak? Feedbacknya bagus atau enggak? Kalau misalnya orang bilang kayak, bro kayaknya kurang deh, ini kayak kurang ini, terus setelah lu tetap konsisten kerjain itu, orang-orang kayak, bro kayaknya masih kurang ini, nah coba dicek, is that lu punya bakat di situ nggak gitu. Kayak kasarnya kan ada dua tipe orang nih, lu terlahir dengan talent itu, atau lu work your ass sampai lu bisa ngelakuin itu sampai kayak professional level lah kasarnya. Nah, lu either of itu dua nggak gitu. Kayak kalau misalnya lu udah sampai certain amount of time lu cobain terus dan lu gagal, mungkin itu bukan untuk lu, let's say lah kayak gitu. But if something good comes, kayak misalnya nih tiba-tiba ada orang yang kayak, bro boleh nggak bikinin catering nih buat kantor gue. Nah, itu good sign banget. Kayak oke, berarti lu cocok di sana. Teman lu, ya lu bisa bilang sama temen lu kayak, ini ada yang order nih gitu. Itu kalau sekali. Kalau misalnya 2 kali 3 kali itu makin oke lagi kan. Nah, I think kalau misalnya itu udah, lu bisa kayak ya perlahan lah. Kalau misalnya memang ada something yang, kalau misalnya freelance kan ya lu tinggal shifting aja kan. Kalau misalnya lu sekarang freelance dan lu nggak suka, tapi kalau misalnya lu work di corporate yang lebih kompleks, yang kayak lu harus ngajuin surat dan segala macam, ya kalau misalnya lu udah bold, ya udah. Tapi dengan catatan, kalau misalnya balik lagi ini gua nggak akan leave my fixed job kalau misalnya job yang side hustle itu belum menghasilkan. Balik lagi, butuh makan, I right? see. Nah, dan salah satu teknik yang kayaknya ini sebenarnya gue nggak terlalu pakai sih, cuman menurut gue ini lumayan bisa membantu. Lu pernah dengar SMART goals nggak? Apa itu? Gue belum pernah loh. Nah, ini banyak diajarin banget di kampus-kampus menurut gue. Kayak gue sering banget dengar, tapi gue sometimes ini lumayan basic di dunia bisnis ini. Jadi kayak SMART goals tuh specific, measurable. Lu pernah dengar gak itu? Gue lupa sih pokoknya. Gimana? Intinya specific, measurable. Jadi kayak specific tuh lu specific about the side hustle yang lu iniin. Tapi poin yang mau gue ambil ada yang di T. Ada time boundnya. Jadi kayak lu jangan lu kerjain side hustle itu sampai kayak let's say 5 tahun, dan lu kalau misalnya lu nggak dapat growth apapun ya stop doing it gitu. Kayak lu harus set dulu, oke, gue mau side hustle ini dikerjain berapa lama nih. Oh gitu. Oke. Nangkep ya. Nah, jadi kayak ya lu kasarnya lu mau buang waktu berapa banyak nih buat ngetes ini tuh beneran gue bisa move atau enggak. Ada time boundnya.
Terus measurable atau enggak? Measurable contohnya apa? Kayak misalnya tadi contoh lu keluarin duit berapa, yang masuk berapa. Itu kan measurable tuh. Terus kayak waktunya worth the time enggak? Kayak gitu-gitu deh. Gua lupa lah pokoknya sisanya. Coba teman-teman bisa cari SMART goals. Oke. Itu. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya yang tadi gue tanyain ke lo itu pertanyaan awal sebelum gue menanyakan sesuatu ke lo lagi sebenarnya. Nah, karena kan yang sebenarnya awalnya kepikiran kalau misalkan concern tentang apa ya, orang-orang yang masih nggak tahu pengen ngapain setelah kuliah gitu kan, itu kan sebenarnya lo juga concern kan. Nah, gue penasaran nih sebenarnya, apakah lo itu pernah, ini secara singkat aja atau enggak ya secara jelas aja deh lu ceritain ke gua, pernah nggak sih lu sebelum ini, kan lu belum lulus kuliah tapi beberapa saat sebelumnya, sesaat lu lagi kuliah nih ya, pernah nggak sih punya karir di luar bisnis lu deh, yang misalkan lu kerja di orang atau freelance di orang gitu, pernah nggak sih lu melakukan hal itu? Oke. Actually gue sekarang doing part time job. Oke. Nah, jadi kebetulan kalau misalnya tadi temennya Josh ada yang lu mendengarkan ini dan lu mau di apa, baking pastry, gue actually work di salah satu perusahaan lah ya yang melakukan kursus online untuk baking, lumayan terkenal di Bandung, kayaknya nggak usah disebut lah ya brandnya ya. Pokoknya gue kerja di situ. Actually itu pun gue ditarik sama si ownernya, jadi kayak gue butuh desainer nih katanya kayak gitu. Oke, jadi basically gue kerja di sana tapi gue as a outsourcing lah sekarang ini. Jadi kayak basically ya kayak freelance lagi. Jadi kayak gue define my own price, mereka ya bayar gitu, kayak gue kasih invoice. Nah, di sisi lain gue juga kerja di satu startup production house, dan gue juga di situ sebagai ya orang yang makan gaji dari orang lain lah. Tapi yang ini bedanya, yang satu kan tadi gue freelance, yang satu ini gue fixed salary. Jadi ada pressure tertentu lah yang harus gue kerjain. I think cukup menjawab lah ya. Iya. Oke, jadi berarti lu udah sempet berarti sekarang juga lu sedang menjalani dua dong ya berarti ya? Yes. Oke, berarti lu juga sedang menjalani dua karir, di mana lu itu pursue karir yang memang ada yang nyambung dengan hubungannya lu masuk ke DKV juga ya? Yoi. Oke. Nah, gini, dari karir yang lu jalanin sekarang, kira-kira kalau misalkan lu ditanya, let's say gini deh, let's say lu itu bukan orang yang misalkan pokoknya kebutuhan makan lu sudah ada misalkan. Nah, lu sudah tidak memiliki lagi yang namanya opportunity cost lagi misalkan. Lu udah nggak mikirin lagi tentang wah nanti kalau gue kerja di sini gimana, kerja di sini gimana. Nah, gue pengen tahu lingkungan kerja atau karir yang menurut lu itu sangat comfortable untuk lu tuh seperti apa sih? Oke, berarti intinya my dream career kali ya. Iya, gak usah mikirin tentang salary-nya, gajinya gak usah. Oke. Jadi kayak ya udah deh, gue mau usaha apa, mau boncos juga bodo amat deh gitu ya. Iya, bener. Oke. Actually gue pengen banget punya karir di pokoknya yang pasti bisnis, right? Gue tuh kepikiran, tapi ini masih ya angan-angan gue lah, ya kan? Angan-angan gue. Gue pengen punya satu creative space yang di situ ada semua bisnis yang gue pengen. Let's say di satu creative space itu ada design consultation, ada coffee shop, ada tempat makan, restoran maybe. Nah, gue tuh pengen punya tempat yang kayak gitu karena itu basically dream come true buat gue. Kayak ini tuh bukti. Kayak misalnya ya gue udah punya tempat itu tuh jadi kayak menurut gue jadi kayak bukti ini bisa loh, kayak lu walaupun kuliah lu bukan bisnis gitu kan, maksudnya walaupun kuliah lu bertentangan sama apa yang lu kayak bener-bener suka, kayak
bisa loh lu make something dari situ, lu bisa hidup dari situ loh. Kayak walaupun kayak skenarionya yang sekarang diceritain kan kayak anggaplah lu boncos di situ gitu, kayak anggaplah lu rugi gitu kan. Tapi kayak ya menurut gua itu something yang gua mau achieve lah, itu yang bentuk fisik lah ya. Itu sih. Oke. Berarti itu dari sisi apa yang lu pengen dream dream karir lu ya. Tapi gimana kalau misalkan lu harus mau nggak mau kerja di corporate office misalkan, dan lingkungan kerja seperti apa yang di corporate office itu yang menurut lu sangat nyaman buat lu? Lingkungannya gitu. Jadi bukan kalau tadi dream, sekarang bukan dream ya, tapi lebih ke apa sih yang membuat lu untuk bekerja di satu tempat gitu? Oke. Actually kan gue sekarang ada di titik itu juga. Anyway, kayak gue ada prinsip kayak gini, kayak kalau misalnya gue bisa lakuin sesuatu sendiri, gue sebisa mungkin gak merepotkan orang lain lah. Maksudnya gimana? Kayak misalnya nih, gue kan pengen bikin bisnis. Kalau misalnya gue sekarang punya uang yang ya uang dingin lah ya, yang bisa gue pakai, gue akan pakai. Tapi kayak sekarang kan gue nggak ada nih, kayak gue nggak punya modal, gue lagi menabung lah kasarnya kayak gitu. Jadi gue kepikiran atau enggak buat minta orang tua, kepikiran of course lah. Tapi gue sebisa mungkin enggak lah gitu, kayak gue nggak pengen lah. Jadi yang gue akan pertimbangkan adalah kalau misalnya gue masuk let's say ke corporate gitu kan, dengan culture-nya of course si owner-nya ya kan. Yang gue cari adalah I think lingkungan menurut gue in this case the community kali ya, benar nggak Jos? Nah, let's say the community yang gue cari adalah menurut gue orang-orang yang punya powerful drive di hidupnya mereka. Karena menurut gue waktu lu berteman sama orang-orang yang punya tekad yang kuat gitu, kayak gue pengen banget ini nih, tapi let's say at that point mungkin mereka emang belum di sana, tapi gue sangat respect orang-orang yang punya tekad, gue pasti bisa berhasil dapetin mimpi gue, ya gue bisa berhasil nih, walaupun hari itu belum, tapi that's the kind of people yang gue butuhin gitu menurut gue. Kayak ya kayak kita sama-sama loh hari ini belum sampai di titik dimana kita mau, tapi we're working on it gitu. Kayak kita we have the plan, kayak kita yakin kita bakal sampai ke sana. Itu satu. So people with drive lah ya. Yang kedua, of course gue bakal pengen banget sebuah lingkungan yang bentar ya, gue agak nge-lag dikit. boleh Oke. Santai. Gue sangat mengagumi lingkungan kerja yang nggak formal lah, kasarnya kayak gitu. Kayak ya udah kalau misalnya meeting, kalau memang harus serius ya serius, tapi gue lebih seneng community yang kayak ya udah kalau meeting tuh ya jangan terlalu formal, kayak selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kami akan membahas, kayak menurut gue ya udah santai aja. Gue lebih suka yang tipenya kayak oke, teman-teman hari ini kita bakal kayak gitu, kayak ya udah chill aja gitu. Gitu. Dan terakhir kayaknya kalau secara teknis, kayak kalau yang ngomongin teknisnya mungkin gue pengen pekerjaan gue bisa bukan fleksibel ya, istilahnya kayak gue nggak pengen gue di luar tempat kerja tuh gue masih kerja gitu. Kayak kalau misalnya jam kerja gue dari jam let's say 9 sampai 6 sore, ya udah di luar itu gue nggak pengen kayak nyentuh kerjaan gue lagi. Iya ngerti gue. Nah karena why gue pengen itu, karena menurut gue itu tuh mahal banget, dan gue ngerasa kayak ya even sekarang banyak company yang belum bisa melakukan itu buat karyawannya. Kan kayak even gue lihat di sosmed ada satu akun yang lumayan ini soal e-commerce yang di Indonesia. Mereka tuh bilang kayak research hari ini tuh banyak banget perusahaan yang
udah ya udah deh, kalau gua bayar lu untuk kerja ya lu kerja dong, kayak gitu kasarnya. Bahkan ada ini, gua kemarin nemu meme yang lucu banget. Kalau misalnya Gimana? lu pay minimum, berarti gua work minimum juga dong. Iya dong, kayak lu nggak bisa expect lu give minimum salary, terus lu expect maximum effort. Menurut gue itu nggak make sense banget gitu. Benar. Iya dong, kayak kalau misalnya lu emang mau memperkerjakan seseorang, I think lu as a business leader, as an owner of a business, lu harus memperhatikan ya kesejahteraan karyawan lu lah istilahnya, kayak nggak cuman gue udah gaji lu, mana kerjaannya gitu, kayak masa gue gaji lu nggak ada hasil kan, ya not always like that gitu. Ya itu some see that I think. Itu yang tadi lu omongin sih, ini agak keren sih, soalnya yang lu omongin tentang stay, misalkan di jam kerja ya gue kerja, tapi di luar kerja gue nggak kerja, harusnya gitu kan. Dan itu tuh gue pernah dengar, ini buat sharing-sharing ke lu juga ya. Di Jerman itu adalah sebuah negara yang mereka tuh memperlakukan peraturan seperti itu. Jadi setahu gue di Jerman itu ada bukan peraturan ya, tapi semacam social norm lah, norma sosial gitu, di mana mereka tuh nggak bakal mau kerja di luar jam kerja. Tapi ketika mereka ada di jam kerja, mereka tuh kerjanya mantep, kerjanya tuh bener-bener rajin banget gitu. Nah, menurut gue ini mungkin untuk kalian semua di luar sana yang mungkin punya perusahaan, coba deh terapin hal ini ke karyawan kalian gitu. Mungkin dengan hal seperti itu, yang Setanfis bilang juga tadi, mungkin itu bisa menaikkan istilahnya apa ya, kayak mereka tuh lebih work hard gitu. Gitu. Motivating lah ya gitu. Iya, moralnya juga naik gitu kan. Gitu. Tapi ya however loh ya, gimana? Kayak waktu itu gue sempat jalan-jalan ke Australia a few years back. Dan kayak gue lihat di situ kayak orang tuh jam 6 ya udah, kalau tutup like yang tadi lu jelasin di Jerman, same thing. Tapi kayaknya perlu lumayan berpikir juga buat orang-orang yang let's say gue need extra salary nih, boleh nggak gue take extra hours. Nah, menurut gue kalau misalnya memang ada mungkin kan di perusahaan banyak yang kayak gitu, kayak nggak semua orang punya tingkat financial yang sama kan, menurut gue. Benar. Jadi kayak as a business owner, menurut gue kalau misalnya kita bisa bantu, ya bantu aja. Jadi kayaknya jangan, oh gila lu gak bersyukur banget, gue udah kasih kerjaan lu masih minta kerjaan lagi. Ya kayak ya kan he's doing your job gitu. Kerjain kerjaan lu, kayak kalau misalnya lu bisa kasih more work, maybe workload-nya ditambahin for a little extra hour, kayaknya nggak apa-apa juga, kayak bener ya gitu. Karena gue ngelihat banyak orang yang apalagi di masa pandemi lagi kayak gini lah ya, kayak ya people get greedy lah sometimes, kayak gila ini kayak masa ya gue harus keluarin dulu lagi buat ya gitu deh. I get the point. Oke. Jadi itu dari work environment yang lu pengen gitu ya. Nah, gue pengen nanya beberapa pertanyaan terakhir aja buat lu, karena ini udah sejam juga. Mungkin kita nanti gak kerasa. Mungkin nanti kita ngobrol lain episode. Cuman beberapa pertanyaan terakhir buat lu. Kira-kira apa sih planning lu setelah lu kuliah beres ini? Apa sih planning dari khususnya karir sih? Gue pengen tahu tentang karir lu aja. Planning karir lu itu sebenarnya apa sih yang pengen lu lakukan setelah lu lulus kuliah gitu? Gue actually belum thought out sampai kayak gue fix banget bakal lakuin ini, but gue udah like gue thinking very hard lately, karena gue kayak gila gue setahun lagi lulus, tapi kayak gue kan udah tahu nih, I know what I want, tapi somehow kayak gini loh, gue tuh mikir gimana caranya supaya along the way dari titik gue sekarang sampai titik yang gue mau, gue bisa kerjain kerjaan yang kayak gue tetap enjoy juga. Kayak that's what I want gitu. Dan menurut gue itu sangat possible. Right? Tapi gue rasa perlu lebih banyak research lah, perlu more effort untuk bisa mewujudkan itu kan. Nah, jadi kurang lebihnya yang akan gue lakukan adalah after gue graduate, gue
obviously bakal kerja sama orang dulu. Oke. Gue kayak makan gaji dari orang, tapi at the same time gue bakalan pilih perusahaan yang menurut gue kayak gue bakalan grow di situ tuh. Kayak gue nggak mau kayak misalnya nih sekarang kan most of my work tuh video, desain, foto, dan itu tuh menurut gue di hari ini gue nggak ada something yang kayak gue bener-bener gue learn something new every day at my office. Gue learn something new at my work every day gitu. Nah gue udah ada di titik dimana kayak gue nggak lagi merasa belajar sesuatu lagi nih. Nah kan gue udah tahu kayak gue pengen ke bisnis, gue very much likely akan masuk ke sebuah perusahaan dan gue akan apply di posisi yang kayak kalau misalnya bisa ya kan ya lu nggak bisa dong kayak gue mau masuk ke sini gue mau posisi ini kan ya lu nggak bisa kayak gitu kan ya siapa lu gitu. Tapi kalau misalnya gue bisa dapat satu posisi yang memungkinkan gue untuk belajar bisnis di situ di pekerjaan gue, I think gue akan ambil. Tapi yang for sure gue akan kerja di perusahaan orang, gue belajar di sana sambil ngumpulin modal, gue ngumpulin ilmu. After that gue bakalan lumayan gencar buat ini sih kayak apa ya, menjalankan ide-ide bisnis yang gue punya gitu. I think itu. Jadi itu planning yang bakal lu lakukan setelah kuliah beres gitu ya. Oke. Tapi ini pertanyaan dikit deh. Dari skala 0 sampai 100%, seberapa yakin planning lu bakal tercapai, sorry. Oke, jadi kayak gue berapa yakin gue sama plan gue. Seberapa yakin? I think plan yang gue bikin lumayan make sense dan gak akan bisa 100% anyway, karena kan di luar sana banyak yang hal-hal yang di luar kendali kita ya kan. Ya not really a perfect number karena ini nggak bisa dihitung juga anyway. Maybe 0 sampai 100 ya 80. That's a good number lah. That's a good number. Karena gue yakin 80 juga diambil dari seberapa perfect planning yang udah lu siapkan dong, ya nggak sih? Betul banget. Semakin baik plan yang kita kerjain, pasti kita bakal yakin kayak gue bisa aja nanti mungkin 2 bulan ke depan gue tiba-tiba dapat hikmah gitu kan kayak gue yakin banget nih dengan plan ini gue kayak 99%. Bener. But for now ya belum lah. 80 lah ya. Untuk sekarang 80. Good enough for me lah. Yes. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari gua. Ada nggak lu punya sharing sesuatu nggak untuk mereka yang sekarang itu? Ini sebenarnya karena gue tuh pernah banget di podcast ini gue pengen pengen ngasih sharing gue, tapi yang jadi masalah gue itu kan nggak kuliah, jadi takutnya tuh agak bias gitu, agak nggak relate gitu sama mereka gitu. Nah, ada nggak sih yang lu pengen sharing ke orang-orang yang mereka tuh sampai sekarang kuliah itu take it for granted gitu, karena mereka itu ada beberapa orang kan yang mereka tuh kuliah karena ya udah emang udah jalannya aja gitu. Dan lu punya nggak sih sesuatu yang pengen lu share ke mereka? Ini lu tuh harus coba merubah mindset lu seperti ini loh gitu. Ini kalau konteksnya kuliah ya, kok nggak SMA dulu deh. Mungkin ada teman-teman SMA di sini yang dengerin, tapi teman-teman yang sekarang masih di SMA, ini waktu lu, ini kesempatan lu. Kayak SMA tuh menurut gua, ya mungkin teman-teman hari ini kalau di SMA kayak lu dikasih cicip berapa belas pelajaran ya kan, yang kayak even lu aja nggak tahu kayak ini gue bakal pakai buat kerja apa kagak nih sebenarnya kayak. Ini waktunya buat lu manfaatin waktu lu, berhubung lu kayak makan masih dikasih, mungkin lu kayak harusnya kemungkinan besar teman-teman kayak di rumah dibayarin orang tua. Nah, ini waktu lu buat explore sebanyak mungkin hal. Cobain literally semuanya. Mau yang lu suka, lu nggak suka. Menurut gue yang lu nggak suka pun harus coba, karena ya kalau lu nggak coba, lu bakalan cuman skeptis sama hal itu aja seumur hidup lu kayak enggak deh, gue nggak suka kayak gitu. Cobain banyak banget hal sampai lu tahu kayak oke, gue good at this.
Nah maksudnya good at this itu gimana, kayak lu keluarin 20% effort, resultnya 80%. Itu bakat lo di sana. Menurut gua kayak gitu. Itu cara ngukur yang kayak lumayan praktis lah. Right. Nah, tapi buat teman-teman yang kayak misalnya di kuliahan dan belum nyemplung ke dunia kerja, tetap harus explore, karena menurut gua kayak kuliah tuh lu masih ada waktu kan. Like menurut gua sih cukup gak mungkin ya kayak lu 24/7 lu kerjain kayak kuliah lu doang gitu, kayaknya kuliah lu nggak sekejam itu. Tapi harus coba beberapa hal baru, kayak apalagi kalau misalnya lu belum tahu lu passionnya di mana, lu bisa apa, lu punya bakat apa, like apa yang lu keluarin 20% effort, resultnya 80%. Kalau misalnya lu belum tahu itu, lu harus explore yang banyak sih menurut gua, kayak kejar lah kayak gitu kan. Entah lu maybe ikut webinar, ikut kursus, atau lu cobain hal itu, atau misalnya lu research, lu lihat deh di YouTube gitu, misalnya kayak orang tuh yang di bidang kerjanya di bidang itu, dia tuh kerjanya kayak gimana gitu. Right, research. And then harus banget buat teman-teman yang apalagi di kuliah ini bakal ngebantu banget, lu harus banyak banget ngobrol sama orang-orang yang dunianya beda sama kita. Kayak misalnya lu hari ini, gua hari ini kuliah di DKV. Gue bakalan seneng banget kalau misalnya gue dapet kesempatan buat kayak ngobrol sama business owner misalnya, let's say bisnisnya makanan, atau misalnya lu ketemu orang yang PNS mungkin, atau lu misalnya ketemu, pokoknya setiap lu ketemu orang yang kayak pekerjaannya beda sama lu, harus banyak tanya. Kayak lu kalau lu malas riset gitu ya, malas googling, ya tanya lah, ngobrol sama orang. Itu bakalan kayak nambah pilihan lu lah, seenggaknya lu bakalan lumayan tahu di industri itu tuh kayak gimana. Terus kayaknya harus lumayan gencar buat buka LinkedIn kali ya. Itu salah satu platform yang menurut gua kan, ya itu kan lumayan target buat professionals tuh. Nah, teman-teman mungkin ada yang bingung, kayak mungkin ada yang udah tahu nih, gua pengen kerja di perusahaan A, tapi lu nggak tahu di situ ada posisi apa aja. Nah, teman-teman bisa cek di LinkedIn, kayak misalnya di situ kan ada tuh listnya people, terus ada jabatannya apa. Nah, itu kayak gue kemarin juga belajar di satu webinar, kalau misalnya lu punya koneksi ke orang itu kan, lu jadi bisa nanya-nanya gitu. Kayak misalnya gue pengen kerja di perusahaan X, gue pengen jabatannya brand manager. Gue seumur-umur gue nggak tahu itu brand manager kerjanya apaan, walaupun gue kuliah di DKV kan. Nah, itu tuh bakalan ngebantu banget buat kayak, halo kak, saya tertarik banget buat tahu lebih lanjut soal brand manager, misalnya kayak day to day jobnya kayak apa sih, apa yang dianggap sukses sih di job lu, kayak what's the success factor tuh apa sih, apa yang dianggap berhasil, apa struggle-nya, what's your pay misalnya, kalau misalnya dia mau jawab. Benar. Ya tiga itu kayaknya cukup praktikal ya. Jadi cari tahu lu bakat di mana, yang 20% effort 80% result. Kedua, banyak ngobrol sama orang, dan yang ketiga coba deh research, salah satunya lewat LinkedIn. Oke, itu menurut gue itu beberapa sharing yang menurut gue sangat amat penting ya. Dan banyak orang yang masih nggak ngerti sebenarnya, Fis. Kalau misalkan 3 hal itu tuh harus dilakukan secepat mungkin. Karena semakin cepat lu mencoba, semakin banyak waktu untuk lu gagal, dan semakin banyak waktu untuk lu belajar. Gitu. Benar banget. Nah, jadi untuk menutup dari podcast kita hari ini, gue bakal recap lagi beberapa hal penting yang menurut gue sangat gue suka dari sharing gue masih Tanfis ini. Jadi yang pertama mungkin gue recap dari bagian kenapa lu concern sama orang-orang yang dia tuh masih nggak tahu abis kuliah tuh mau ngapain gitu kan. Jadi intinya lu concern sama mereka tuh kebanyakan orang yang istilahnya masih ngikut arus aja gitu, masih standar aja hidupnya. Terus juga gue pengen recap dari bagian ini, gue recap dari yang menurut gue sangat menarik ya. Gue pengen recap juga dari bagian
lu kan udah pernah sekarang lu juga lagi menjalani karir lu juga, dan sharing dari karir lu juga itu menurut gue bagus banget sih, dimana lu nyeritain kalau apa aja sih yang lu pengen dari sebuah working environment yang bagus untuk lu tuh seperti apa dan segala macem. Nah terus yang bagian gue suka juga ketika tadi gue nanya apa bedanya lu pengen menjadi seseorang yang everything goes smoothly dan bedanya menjadi orang yang nggak yang ikut orang doang gitu. Nah itu juga gue suka gitu. Dan ini ada sharing sedikit dari gue deh. Sharing sedikit dari gue mungkin yang namanya dunia kerja itu menurut gue itu sangat diverse, sangat berbeda-beda banget, sangat random banget. Bahkan lu nggak bisa banget nyamain dunia kerjanya gue dan dunia kerjanya Tanfis. Karena one day even kita punya similar hobi atau similar ability gitu ya, tapi tetap aja yang namanya working environment itu harus cocokin sama orangnya masing-masing gitu. Nah menurut gua kalau misalkan lu pengen punya working environment yang sangat cocok buat lu, lingkungan pekerjaan yang cocok buat lu, itulah di saat lu tuh harus mencoba secepat mungkin. Kenapa? Karena ketika nanti lu sudah masuk ke dunia kerja dan lu sudah tua misalkan gitu ya, lu itu bakal lebih susah lagi untuk mencoba sesuatu yang baru. Betul. Bukannya apa ya? Bukannya gue bilang itu mustahil atau impossible, tapi agak lebih sulit gitu. Nah, itulah kenapa lu yang sekarang mungkin masih SMA atau mungkin masih kuliah atau mungkin baru awal-awal mau lulus kuliah, itulah kenapa lu tuh harus nyoba banyak hal. Even sesuatu yang lu nggak pernah tahu juga, coba aja gitu. Bener banget. Nah, gimana kalau misalkan lu udah sekarang udah kerja gitu ya, udah kerja di sebuah korporasi yang dimana lu tuh nggak kurang suka misalkan gitu ya. Menurut gue sama halnya dimana lu juga harus mencoba juga. Tapi yang dinamakan mencoba itu lu juga harus punya planning ke depannya. Contoh maksudnya ketika lu sedang bekerja di perusahaan yang sekarang lu sedang kerjakan gitu ya. Nah, lu itu harus bisa ngebagi waktu antara mengerjakan sesuatu yang memang penting, istilahnya kebutuhan primer lu, yaitu kan nyari gaji untuk nyari makan gitu kan. Nah itu juga harus diimbangin sama sesuatu yang emang lu pengen kejar gitu. Jadi menurut gua ketika lu sudah memiliki pekerjaan yang tetap, itu bukan berarti lu harus stay di situ gitu. Lu juga ujung-ujungnya harus memiliki istilahnya impian lu, gimana sih working environment yang lu suka gitu. Karena gue yakin kok hampir banyak orang yang mereka tuh kerja tapi sebenarnya mereka tuh nggak suka dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Gue yakin banget sama hal tersebut. Dan kebanyakan orang yang seperti itu adalah orang-orang yang ketika kuliah atau masa mudanya mereka tuh jarang nyoba satu dan dua hal gitu. Mereka tuh masih lebih sering antara dia tuh nggak pernah nyoba atau memang kondisi tidak memungkinkan gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin majority, gue yakin kok majority di Indonesia aja, gue pernah baca di penelitian gitu ya, orang-orang yang kelas menengah itu lebih banyak ketimbang orang-orang yang kelas menengah ke bawah. Jadi menurut gue lebih banyak chance atau lebih banyak kemungkinan untuk mencoba banyak hal. Betul. Ketimbang untuk kemungkinan untuk lu tidak memiliki chance sama sekali gitu. Ngerti gak sih? Yeah, that's good sih. Jadi maksud gue, mau lu punya privilege atau mau lu nggak punya privilege, yang namanya internet dan kemajuan teknologi itu udah menyamaratakan semua orang menurut gue. Semakin sering lu mencoba, semakin sering lu mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Dan mungkin yang terakhir dari gue mungkin untuk urusan dream atau untuk urusan sesuatu yang mimpi yang lu pengen kejar, itu menurut gue itu adalah satu hal yang sangat istilahnya sakral ya, atau sesuatu yang lu tuh harus bisa kejar gitu. Kenapa? Karena menurut gue tuh selalu berpikir nanti ketika gue tua gitu ya, gue tuh takutnya ketika ntar gue tua itu gue nyesel gitu. Kenapa kok dulu gue nggak ngejar itu ya? Kenapa gue nggak mau nyoba hal itu gitu? Kenapa kok dulu gue takut untuk nyemplung ke situ gitu? Karena mau outcome-nya jelek atau bagus, yang namanya memori itu pasti bakal kesimpan selamanya sampai lu mati nanti gitu. Jadi menurut gue
apa ya, kayak semacam nothing tulus lah. Kalau misalkan lu mencoba terus gagal, ya udah gitu, ya at least lu mau mencoba gitu. Nah mungkin dari lu Fis, ada apa nggak sih yang lu pengen share dikit gitu? Oke, basically kalau karir jangan terlalu idealis. Maksudnya kayak kita kan of course punya sesuatu yang kayak kita mau kejar. Kita punya sesuatu yang kayak gue tuh pengen banget ini sebenarnya. Kayak lu tuh punya potensi kok, kayak bisa banget. Nggak ada yang nggak mungkin menurut gue. Kayak ya gue tuh dulu suka mikir kayak kayaknya nggak mungkin deh buat gue, kayak let's say gue punya bisnis yang even sampai buka IPO gitu. Tapi hari ini gue mikir dengan kayak dengan informasi yang gue punya hari ini, itu tuh possible kok. Kayak kita semua punya potensi. Sometimes kita cuma perlu jalan aja, jangan kebanyakan mikir gitu. Kayak ya udah kerjain aja. Kayak bener yang tadi Jus bilang, lu bakalan jauh lebih menyesal waktu lu nggak coba daripada lu nyobain terus lu gagal. At least you know you tried gitu. Benar. Ya itu sih kayaknya udah cukup dari gua. Berarti itu aja ya dari yang lu mau share ke pendengar podcast ini gitu ya. Live your dreams lah guys, bisa banget kok. Very possible. Karena menurut gua mau apa ya istilahnya, even sesuatu yang lu kira itu impossible aja belum tentu impossible sampai lu nyoba gitu. Bener banget tuh. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita membuat sebuah podcast yang panjangnya sampai 1,5 jam. Luar biasa, bener banget guys, gila. Lama banget loh ini. Dan gak kerasa, seru banget. Gak kerasa kan? Iya. Tapi ini gue thank you banget buat lu Fis, karena lu udah mau gue ajak ngobrol. Dan dari tadi kita ngobrol, gue nemuin beberapa topik yang menurut gue nanti kita bisa bahas lagi di episode selanjutnya gitu. Oke, jadi gitu aja. Gue thank you sekali lagi buat lu Fis, karena mau diajak ngobrol, dan thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Kalau lu mau dengerin gue ngobrol lagi sama banyak orang, coba lu komen di bawah atau DM gue atau email gue, kasih tahu apakah gue harus ngobrol lagi sama banyak orang. Karena ketika gue ngobrol sama orang, lumayan loh gue dapat insight yang baru gitu dari mereka. Jadi gitu aja untuk podcast hari ini. Thank you buat kalian semua yang dengerin. Sampai jumpa lagi di podcast Depan Layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.